Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang izin luar biasa ya. Kalau kemarin dari tahun 2020 sampai pertengahan 2022 mungkin banyak yang tidak bisa UPP mengajukan izin luar biasa ya. Dikarenakan sedang pandemi. Namun mulai beberapa hari ini karena sudah besukan sudah diperbolehkan, izin luar biasa ini di UPT kami mulai dilaksanakan. Nah, mungkin di UPT lain atau lapas rutan lain itu juga sudah melaksanakan kembali izin luar biasa ya. Nah, di sini akan saya jelaskan izin luar biasa itu seperti apa ya. Kita langsung saja ya. Nah, pada PP nomor 32 tahun 1999 itu dijelaskan bahwa hak keperdataan lainnya dalam peraturan pemerintah ini meliputi surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa. Nah, izin luar biasa yang dimaksud di sini di poin 1B, yaitu izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa. Apakah yang dimaksud hal-hal luar biasa itu? Nah, maksudnya itu ya, narapidana dan anak didik pemasyarakatan itu diberi izin keluar lapas, diberikannya oleh kepala lapas. Nah, tata cara pelaksanaan hak diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. Nah, ini di sini udah jelas ya dari PP nomor 32 ini hak izin keluar lapas yaitu dengan hal luar biasa atau biasa disebut izin luar biasa. Ini untuk narapidana, untuk anak didik pemasyarakatan yang ada di lapas atau rutan ya. Ini bisa izin keluar lapas. Dan yang berikan nih kepala lapas. Jadi tidak perlu ada SK, tapi cukup sidang TPP dan keputusan dari kepala lapas. Nah, tata caranya itu diatur di keputusan menteri. Nah, seperti apa? Ini dia. Untuk persyaratannya itu harus ada permohonan tertulis dari narapidana, keluarga, kuasa hukum, serta izin tentang izin luar biasa. Nah, jadi narapidana bisa mengajukan, keluarga juga boleh, atau kuasa hukum boleh, tapi biasanya lebih sering keluarga yang sekaligus sebagai penjamin. Nah, keperluannya itu untuk apa? Nah, yang diperbolehkan ada keluarga yang sakit keras. Keluarga ya, sudah dijelaskan keluarga ini bisa 2 ke atas, 2 ke bawah, 2 ke kiri, ke kanan. Maksudnya gimana? Sudah saya jelaskan di tata cara pemberian PB, CB, CMB ya, dan asimilasi di rumah. Jadi untuk keluarga ini yang dimaksud bisa bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, kemudian saudara ya, sampai maksimal sepupu yang merupakan anak dari paman atau bibi ya. Jadi kalau sudah 2 pupu tidak bisa, tapi kalau masih sepupu itu bisa. Nah, kemudian bisa yang kedua ya, selain karena keluarga yang sakit keras dan meninggal dunia, bisa menjadi wali nikah untuk anak kandungnya. Nah, di sini kalau sudah istilahnya wali nikah, jelas ya, anaknya ini harus perempuan dan merupakan anak kandungnya. Nah, jadi di Islam itu dalam pernikahan perlu ada pendamping wali nikah berupa bapaknya ya, bapaknya harus ikut. Nah, di Kristen mungkin sama, saya juga belum mempelajari bagaimana pernikahan di Kristen. Namun kemarin yang pengalaman yang semenjak saya ada di lapas, yang banyak ini keluarga yang meninggal dunia. Kalau sakit keras ini belum ada. Kemudian menjadi wali nikah anak kandung ada, tapi Islam ya. Jadi PBP-nya Islam, anaknya ini Islam, anaknya ini perempuan. Kalau laki-laki gimana? Nggak bisa ya. Karena wali nikah harus anaknya perempuan dan merupakan anak kandung, bukan anak angkat.
Kemudian yang terakhir membagi warisan. Nah, jadi membagi warisan ini boleh. Misal kakeknya meninggal ya, nah, langsung jadi satu aja. Jadi keluarga yang meninggal sekaligus membagi waris atau bagi warisan. Nah, seperti itu. Atau mungkin bapak atau ibunya meninggal, langsung sekalian pembagian warisan. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi pembagian warisan ini sepaket. Belum pernah menemukan tidak sepaket dengan yang alasan keluarga meninggal dunia. Ya. Terutama jika yang meninggal itu kakek, nenek, atau bapak, ibu. Nah, pernyataan jaminan secara tulis dari penjamin. Nah, ini biasanya untuk di lapas kami ya. Pernyataan jaminan ini sekaligus surat permohonan dari penjamin. Jadi bikin dua, langsung penjaminnya yang buatnya. Kemudian identitas penjamin. Nah, karena ada penjamin di situ perlu bukti identitas ya, KTP dan KK. Biasanya kami ceknya itu untuk KK, kami minta KK dari WBP dan KK dari penjamin. Dan penjamin ini biasanya kami gunakan keluarga ya, bukan kuasa hukum, tapi keluarga. Jadi dicek di situ apakah memang ada hubungan. Ketika kami rasa ada hubungan, kami lanjut di proses keempat. Nah, yaitu surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa. Entah itu sakit keras, meninggal dunia, atau ada anak yang akan menikah, atau ada pembagian warisan. Itu harus ada surat keterangan dari kepala desa atau lurah ya. Nah, bagaimana sistemnya atau mekanisme dan prosedurnya? Nah, begini, narapidana, keluarga, atau kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan ya. Nah, kemudian kepala lapas akan memberikan izin luar biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TWP. Jadi di sini dari pihak lapas akan mensurvei ke lokasi ya. Jadi setelah disurvei atau istilahnya di sini penelitian lapangan, nah, itu akan dibuat laporan. Dari laporan itu kemudian diikutkan sidang TPP. Dari sidang TPP akan dihasilkan rekomendasi sidang TPP-nya. Nanti apakah Kalapas akan memberikan izin atau tidak? Kita lihat nanti di hasil sidang TPP. Nah, narapidana memperoleh surat izin dari kepala lapas atau rutan setelah ada hasil dari sidang TPP. Nah, kemudian kalau sudah ada surat izin, maka narapidana itu akan dikawal oleh petugas masyarakatan dan polisi. Ini harus ya, jadi petugas masyarakatan ada, jadi dari lapas ada atau rutan ada, dari polisi sudah ada. Biasanya dari polisi ini 2 orang, dari petugas masyarakatan atau petugas lapas atau rutan minimal itu 2, biasanya begitu. Nah ini ya, jangka waktu penyelesaian paling lama 1 hari kerja atau 1 jam di tempat. Nah, misal dari Pamekasan ini ke Surabaya ya, gak mau tahu, pokoknya 24 jam atau 1 hari kerja itu prosesnya. Berangkat sana balik sini. Nah di tempat itu biasanya hanya 1 jam karena hanya pemakaman saja ya, karena menikahkan saja, wali nikah, bagi waris kan hanya dibagi aja, tidak perlu waktu yang cukup lama ya, 1 jam itu sudah cukup biasanya begitu. Nah, jumlah pelaksana minimal 2 orang. Maksud pelaksana di sini petugas dari lapas ya, kan tadi ada pengawalan dari petugas pemasyarakatan dan polisi. Nah, petugas pemasyarakatan itu adalah pelaksananya ya, sedangkan polisinya ya yang mengawal dari pihak polisi gitu. Surat izin luar biasa memberikan legalitas bagi narapidana untuk keluar dari lapas atau rutan sesuai dengan keperluan. Nah ini ya, jadi kalau sudah ada surat izin luar biasa, maka narapidana secara legal boleh keluar dari lapas atau rutan hanya sesuai dengan keperluannya. Kalau keperluannya selama 1 hari itu ya, 1 jam di tempat tapi ya, hanya untuk keperluan wali nikah, ya wali nikah saja. Kalau ternyata untuk kematian saja, ya kematian saja ya.
karena kematian sekaligus ditambah pembagian waris. Ya itu aja, jangan kemana-mana. Urusannya ke tempat pemakaman misal, ya jangan melenceng kemana-mana ya. Misal mau ikut undangan manten, nah tidak bisa ya. Jadi kami akan mengawal sampai ke penguburan itu selesai, ke rumah duka, selanjutnya ya balik, nggak akan bercabang ke lainnya. Tapi beda cerita kalau misal mungkin masih isi bensin, nah itu pengecualian ya. Kalau nggak isi bensin gimana mobil itu. Nah, atau masih makan dulu sarapan karena berangkatnya subuh, jaraknya jauh, ya itu pengecualian ya. Itu istilahnya kan nggak apa-apa, masa petugasnya nggak boleh makan kan gitu. Maksudnya WWP ini tetap satu tujuan begitu, tetap ke rumah duka bagi yang memang meninggal, atau ke rumah sakit bagi keluarganya yang sakit keras, atau ke tempat pernikahan dari anak perempuannya yang memang jadi wali nikah, atau bagi waris ke tempat keluarga yang melakukan pembagian warisan itu. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya tentang izin luar biasa. Jika ada yang tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.